Ini kita akan membahas terus terkait FR soal-soal P3K berkenaan dengan situasi kerja sederhana. Apa itu SJT? Pastikan Bapak Ibu memahami penilaian situasi kerja sederhana. Mari kita cek contoh-contoh soal yang kemarin ditanyakan. Pertama tentang integritas dulu, Pak. Anda dipercaya menjadi seorang bendahara pada koperasi guru di sekolah. Suatu hari, Bu Halimah ingin melihat jumlah uang simpanan Bu Yuni. Bu Yuni memiliki utang kepada Bu Halimah, tetapi belum dibayarkan karena selalu beralasan tidak memiliki uang. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini ceritanya Bu Halimah ini kesel nih, Bapak Ibu. Kok Bu Yuni tuh punya hutang tapi nggak dibayar-bayar? Bilangnya tidak memiliki uang. Uang simpanannya berapa nih? Nah, Ibu, Bapak sebagai bendahara koperasi, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Simpanan Bu Yuni sebagai rasa kasihan. Apalagi kalau Bu Halimah ini bestinya Bapak Ibu ya. Memberitahu. Yang B, hanya memberi gambaran atau petunjuk tentang simpanan Bu Yuni. Jadi hanya memberi kode atau spill sedikit ya Bapak Ibu. Lalu yang C, tidak akan memberitahu Bu Halimah tentang jumlah simpanan Bu Yuni. Dan yang D, mencoba menasihati Bu Yuni untuk membayar hutang ke Bu Halimah. Silahkan teman-teman, ada yang share. Ini jawabannya Bu Anggi, banyaknya adalah C. Mungkin ada, silahkan ada yang mau berbagi teman-teman. Mangga Bu Anggi dibahas saja. Ya. Tadi jawabannya paling banyak apa Pak Jenal? Ya. Tidak akan memberitahu Bu Halimah tentang jumlah simpanan Bu Yuni. Jadi sebesti apapun ya Bapak Ibu kita dengan Bu Halimah atau siapapun itu jangan pernah memberitahu karena ini termasuk ke dalam rahasia. Apalagi kita sebagai bendahara, apalagi ini yang ditanya adalah tentang uang simpanan. Nah, untuk menjaga integritas kita harus bisa menjaga rahasia tadi. Jadi jawabannya adalah yang C. Anda sudah menyelesaikan hampir seluruh pekerjaan. Nih teman-teman, ini adalah manajer Anda pertanyaannya. Anda sudah menyelesaikan hampir seluruh pekerjaan. Sisanya dapat dilakukan pada pekan depan. Besok adalah hari libur dan Anda ingin segera pulang untuk menyiapkan liburan bersama keluarga. Kemudian teman Anda menghampiri dan ia mengajak untuk pulang lebih awal. Nah, sikap Anda bagaimana? Integritas Anda itu bagaimana? Nih, menolak, lanjut, apa mengikuti? Baik, yang pertama, mengiyakan karena pekerjaan sudah selesai. Yang kedua, menolak ajakan tersebut. C, menolak dan menasihatinya agar pulang sesuai jadwal. D, menerima ajakan tersebut. Silahkan, ada yang mau berbagi pendapat? Menanggapi persoalan yang berikut ini, jika saya diajak teman untuk pulang duluan, ya secara hati nurani saya tentunya tidak ingin karena itu salah satu hati nurani kita itu korupsi waktu gitu. Pulang duluan. Jadi kita secara hati nurani sajalah mungkin menolak dan menasihatinya agar pulang sesuai jadwal, kecuali memang ada yang urgent banget gitu. Terima kasih Bapak Jenny sudah berpartisipasi. Ya betul, di sini mungkin ada yang bingung antara B atau C ya, cukup menolak atau ada menasehatinya juga. Nah ternyata jawabannya adalah ya betul, tadi seperti yang sudah dijawab oleh Pak Jen, yaitu yang C, kita menolak ajakan tersebut dan juga menasehatinya, menasehati teman kita agar pulang sesuai dengan jadwal. Jadi kita menolak tapi tetap memberitahu teman kita untuk agar dia juga memiliki integritas seperti kita. Ya, kita akan lihat contoh soal kerjasama. Nah, ini membacakan mungkin Pak. Bu Astuti adalah guru baru di SDN Sumbersari. Dia berasal dari desa. Di hari pertama, Bu Tita menjadi kawan pertamanya karena meja mereka terletak di sebelahan. Bu Astuti masih tidak tahu bagaimana harus bersikap di depan murid-muridnya karena belum mengetahui karakter dan tingkat pemahaman murid yang akan diajarnya. Di tengah kebingungan itu, Bu Tita menyarankan untuk menanyakan kepada Bu Sani. Namun, Bu Sani terkenal sebagai seorang yang pelit bicara, judes,
dan lebih suka berbicara dengan orang-orang yang berpenampilan sosialita. Melihat kenyataan tersebut, sikap yang harus dilakukan oleh Bu Astuti ini bagaimana teman-teman? Sok monggo. Kira-kira yang mana? Posisikan Bapak Ibu sebagai Bu Astuti. Gimana nih kalau bertemu dengan teman-teman, lihat langsung bagaimana karakteristik murid-muridnya. Bertanya kepada guru mata pelajaran lain, tetap bertanya kepada Bu Baik, walaupun mungkin tidak akan digubris. Bertanya kepada Bu Baik dan memaksanya untuk menerangkan kepada ini Bu Baik atau Bu Bu Sani maksudnya. Sani ya. Iya, mohon Bu Sani. maaf ini. Kenapa Bu jadi Sani. Bu? Ayo Iya. silahkan kalau tetap bertanya kepada Bu Sani walaupun mungkin tidak akan digubris. Bertanya kepada Bu Sani dan memaksanya untuk menerangkan kepadanya. Bagaimana teman-teman? Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Alhamdulillah akhirnya bisa. Silakan, Bapak Ibu. Ini Ibu pertanyaannya. bagaimana nih? Ini kalau menurut pendapat saya, karena saya tidak tahu Bu Sani ini siapa dan kedudukannya apa ya Pak kali di soal tersebut ya. Iya. Mungkin Yang guru pasti dia biasa adalah juga guru. kan. Sama aja. Ya, baik saya sih lebih ke yang B Pak. Bertanya kepada guru mata pelajaran lain Kenapa tuh? sebagai tidak harus kepada Bu Sani gitu, mungkin kepada yang lain juga bisa untuk memberikan sedikit gambaran lah mengenai karakter anak-anak di sini bagaimana sih gitu. Nanti untuk option kedua baru mungkin bisa yang A dengan melihat langsung bagaimana karakteristik murid-muridnya. Seperti itu Bapak, terima kasih. Angga, silakan. Ada yang punya pendapat lain nggak? Monggo. Oke, baik. Tadi menurut Ibu Nurul ya, jawabannya yang B karena belum tahu nih Bu Sani ini siapa. Nah, Bu Sani ini tuh yang direkomendasikan oleh Ibu siapa tadi yang temannya Bu Tita. Ya, mungkin di sini Bu Sani ini terkenal sebagai seorang guru senior yang lebih paham. Nah, karena di sini kita membahas tentang kerjasama atau menjalin kerjasama Kata dengan kuncinya kerjasama. rekan, ya kata kuncinya di kerjasama. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Tetap bertanya kepada Bu Sani, ya walaupun mungkin tidak akan digubris gitu. Kan kita sudah tahu nih, Bu Sani itu katanya pelit bicara, judes, lebih suka berbicara dengan orang-orang yang berpenampilan sosialita. Nah, kita Bu Astuti, kalau kita sebagai Bu Astuti, kita orang baru. Orang baru itu kita harus bisa melakukan kerjasama dengan siapapun, entah itu orangnya yang judes dan sebagainya, kan itu hanya terkenal ya. Kita tidak tahu Bu Sani itu betul seperti itu atau tidak. Jadi kalau kita ingin tahu, ya langsung saja bertanya kepada Bu Saninya langsung gitu, agar kita tahu juga benar nggak nih Bu Sani ini judes, pelit bicara dan sebagainya. Baik, setiap awal pekan ada penugasan untuk setiap anggota tim. Penugasan ini berguna untuk mencapai target. Anda dan rekan Anda memiliki tugas yang hampir sama. Bagi yang menyelesaikan tugas terlebih dahulu akan diberikan hadiah. Ketika mengerjakan tugas masing-masing, Anda mendapatkan informasi yang berguna bagi teman Anda. Itu berarti tugas teman Anda kemungkinan akan lebih dulu selesai. Dalam hal ini, sikap Anda adalah, silahkan. A. Memberitahu info tersebut kepada teman Anda. Nah, nanti di hari kerja. B. Memberitahu kalau teman Anda bertanya. Yang C. Memberitahu segera setelah menemukan informasinya, tapi kemungkinan kerjaan teman Anda selesai lebih dahulu. Yang D. Memberitahu teman Anda setelah kerjaan Anda selesai. Mangga, silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Ya. Ini harus dianalisis dulu ya Pak ya soalnya ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin untuk jawaban saya yaitu C, memberitahukan segala setelah menemukan informasi, tapi kemungkinan kerjaan teman Anda selesai lebih dahulu. Mengapa saya jawab demikian? Karena di sini kan kata kuncinya menurut saya itu kan yang penting targetnya selesai kan. Jadi mau siapa dulu yang selesai juga ya udah nggak apa-apa, yang penting target selesai. Mungkin seperti itu ya, simpelnya seperti itu gitu. Nggak usah. Walaupun temennya nanti yang akan dapat hadiah, tapi betul jawabannya yaitu yang C. Kenapa? Karena di sini kita kan kata kuncinya di kerjasama. Jadi kita harus mengutamakan targetnya dulu. Karena ini untuk mencapai target.
Nah, jadi penugasannya itu berguna untuk mencapai target. Suatu hari Anda diminta oleh kepala sekolah untuk mengerjakan suatu proyek bersama teman Anda. Saat hal tersebut disampaikan, kebetulan Anda sikap Anda saat menghadap nih. Yang A, mendengarkan instruksi dengan seksama dan bertanya apa yang tidak dipahami. Yang B, mendengarkan instruksi dengan seksama, mengingat poin-poin yang disampaikan lalu dicatat. Yang C, mendengarkan instruksi dan mencatat menjelaskan agar tidak ada informasi tertinggal. Dan yang D, mendengarkan instruksi dan menanyakan terus-menerus yang tidak dipahami ketika lupa. Nah, kira-kira yang mana nih? Silakan Ibu, mangga. Atas waktunya Bapak Jainal dan Ibu Anggi. Mohon dikoreksi jika ada kesalahan ya Ibu ya. Enggak. Kalau menurut saya di sini saya menjawab yang B, mendengarkan instruksi dengan seksama, mengingat poin-poin yang disampaikan lalu dicatat. Kenapa saya memilih B? Karena di sini soalnya itu saya seorang yang pelupa, lalu rekan atau teman saya ini tidak berada di tempat. Jadi menurut saya untuk poin yang B ini cukup mencatat poin-poin yang pentingnya, lalu saya mencatat untuk mengingat kembali apa yang memang harus dikerjakan atau yang disampaikan oleh kepala sekolah. Baik. Betul. Ya mungkin di sini agak terkecohnya antara B dan C ya, betul Pak. Nah di sini tadi betul kata Bu Fiti ya, di sini kita ada kata kunci yaitu orang yang pasti harus mencatat. Tapi di sini ada B dan C. Jawabannya yang jawabannya adalah jawabannya yang B. Betul tadi dari Bu Fitia. Di sini kita mengingat poin-poin yang disampaikan lalu dicatat. Kenapa tidak yang C? Karena di sini ada mencatat setiap kata saat pakai sek menjelaskan. Kalau misalnya setiap kata kan kebanyakan ya Pak ya yang ditulis. Ya kalau setiap kata judulnya bukan pelupa nih Anggi, bener. Dia sudah bisa mengingat per kata berarti dia bukan orang pelupa. Anda adalah seorang guru ASN di SD negeri, gitu ya. Pada saat rapat tentang usulan perbaikan sistem manajemen sekolah, Anda melakukan diskusi dengan rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan. Kemudian ketika diskusi, ada seorang rekan Anda yang mengusulkan ide yang menurutnya sangat baik. Namun, menurut Anda hal tersebut berisiko besar. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap baik. Seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. So, mangga, sikap Anda itu harus seperti apa? Ya, monggo. Oke, menerima dan mengikuti semua gagasannya untuk menghindari konflik. Yang B, menerima serta memintarkan Anda untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan resiko yang kecil. C, menerima dan mengajaknya untuk berbicara santai dengan tetap fokus pada tujuan awal. Atau yang D, menolak dengan baik dan memintanya memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. Karena sejatinya diskusi itu memang saling melontarkan ide atau gagasan. Maka silakan teman-teman dianalisa. Kalau menurut saya artinya di sini saya pun sama sebagai peserta diskusi dan belum pada sampai tahap memutuskan. Mungkin nanti ada keputusannya. Jadi artinya menerima saja, tapi tetap saya itu bicara dengan teman saya. Seperti itu kalau menurut saya, karena kalau untuk keputusan kan itu kalau memang sudah disetujui bersama, seperti itu Pak. Dan yang mengambil keputusan adalah bukan kita ya, tapi pimpinan. Benar, gitu. Mangga mungkin Bu Anggi bisa dibahas lebih lanjut, silahkan. Oke, baik. Ini antara B dan C ya. Kalau yang A mungkin itu terlalu santai orangnya. Ya udahlah, nerima aja daripada harus ribut gitu kan. Ya itu yang nggak baik untuk kita ya sebagai seorang ASN. Nah, jawabannya adalah jawabannya yang C. Menerima dan mengajaknya untuk bicara santai dengan tetap fokus pada tujuan awal. Jadi kita menerima dulu nih, kira-kira resikonya gimana nih untuk sekolah kita gitu, sambil santai gitu. Karena kalau tadi di diskusi kan di sini sudah ada kata kuncinya ya,
ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Ya, mungkin saat diskusi suasananya sedang tegang gitu, temannya agak baper nih gitu, agak tidak suka seperti disanggah. Nah, kita bicaranya santai dengan teman, karena di sini kan dalam sekolah ya, masih rekan kita sendiri gitu. Jadi kita bicara dengan santai kepada beliau, gimana nih, coba kita lihat fokus pada ide dari teman kita itu memiliki resiko yang besar. Siapa tahu temannya, oh ya juga ya, akhirnya bisa dipadukan ide antara teman tadi dengan kita. Aspek yang keempat adalah orientasi pada hasil. Fokus ya pada hasil ya, Pada orientasi. hasil. Suatu hari, Doni diminta oleh rekan kerjanya untuk menyelesaikan tugas temannya tersebut. Ia dan temannya berada di visi yang sama. Tugas teman Doni merupakan salah satu tugas penting di visi tersebut. Namun, ia tidak dapat mengerjakan saat itu juga karena ada keperluan mendesak dan ia merasa tidak mampu untuk itu. Kebetulan pada saat itu, Doni baru saja menikmati masa istirahat karena telah menyelesaikan semua tugasnya. Sok, jika Bapak Ibu ada di posisi Doni, maka sikap Anda adalah seperti apa? Go, menolak dengan halus permintaan tersebut dan menjelaskan kondisi saya saat itu, atau yang B, menerima permintaan tersebut dan memintanya menjelaskan dengan terperinci hal yang harus saya lakukan, atau yang C, menerima permintaan tersebut apabila diminta oleh ketua divisi, atau yang G, menerima permintaan tersebut dengan syarat bahwa saya hanya membantunya kali ini saja. Di sini kan lagi ada konflik tersendiri gitu pada dirinya ya. Karena dia ada keperluan mendesak, sehingga saya memutuskan untuk memilih pilihan yang B, memintanya menjelaskan dengan terperinci hal yang harus saya lakukan. Mungkin seperti itu sih pendapat dari saya, mohon dikoreksi bila ada kesalahan. Terima kasih, wassalamualaikum. Oke, jawabannya adalah betul, yang B. Saya baru juga istirahat, masa dikasih tugas lagi gitu ya. Tapi tetap sebagai kita dilihat dari orientasi pada hasil tadi, kita harus menerima permintaan tersebut dan meminta penjelasan yang terperinci apa nih yang harus saya lakukan, karena tadi ini kepentingan bersama untuk menyelesaikan pekerjaan dalam satu divisi yang sama. Saya baca ya Bu Anggi ya, ini mungkin agak cepat waktunya ya. Ya. Di era pandemi, beberapa sektor perusahaan memiliki kesulitan hingga berdampak pada penurunan finansial. Hal ini diakibatkan oleh penurunan kinerja karyawan. Anda berperan sebagai kepala bidang di suatu perusahaan. Sikap Anda dalam menghadapi situasi seperti ini adalah, teman-teman, mohon maaf, ini soalnya masih dalam bentuk perusahaan, karena sama saja, sekolah juga adalah sebuah organisasi, ya, nanti posisinya juga sama. Silahkan teman-teman, apakah A membuat strategi baru guna meningkatkan kinerja karyawan, mengikuti arahan atasan yang bertinggi jabatannya, mencari perusahaan yang bergerak di bidang sektor lain yang tidak terkena dampak pandemi, atau yang B, tetap bekerja seperti sedia kala karena ini merupakan dampak dari pandemi sehingga hal wajar jika terjadi penurunan finansial perusahaan. Mangga teman-teman. Oh, jawabannya udah diklik Bu Anggi. Ya. Halo, jawabannya sudah keklik ya Bu Anggi ya. Silahkan dijelaskan Bu Anggi, mangga. Ya, jawabannya yang A ya, membuat strategi baru guna meningkatkan kinerja karyawan. Ya, jangan sampai kita meninggalkan, tapi kita dilihat dulu masalahnya. Masalah di sini adalah penurunan kinerja karyawan. Nah, kalau ada penurunan kinerja karyawan, maka kita beri obat. Obatnya itu dengan memberikan strategi baru untuk meningkatkan kinerja karyawan, misalnya dengan adakan pelatihan dan sebagainya. Anda adalah CASN baru di sebuah instansi pelayanan publik terkait pendidikan. Anda ditugaskan mengatur antrian customer service mengenai Kartu Indonesia Pintar. Kantor Anda baru seminggu ini mengaplikasikan teknologi antrian dan menuliskan keluhan atau permasalahan menggunakan aplikasi dan scanner yang diintegrasikan dengan komputer. Saat ini kondisi pelanggan penuh mengantri karena adanya pencairan dan beasiswa. Kemudian
ada seorang siswa SMP ikut mengantri dan terlihat kebingungan dengan aplikasi yang baru diinstalnya. Tindakan Anda sebagai petugas tersebut yang tepat adalah, kayaknya ini sering deh kita ngalamin ya, kayak Bu Anggi ya, kayak begini, apalagi kalau teman-teman masuk ke makan apa sih, mau beli makanan junk food atau apa, sering menggunakan aplikasi itu, kadang saya tuh suka kebingungan gitu, tapi biasanya suka ada banyak customer service yang membantu kita gitu. Nah, Anda nih menyuruhnya menuju ke bagian informasi agar dapat diajarkan cara menggunakan aplikasi tersebut sehingga memudahkan anak tersebut dan antrian tidak berkepanjangan, menyuruhnya menuju ke bagian luar samping antrian dan mengajarkan cara menggunakan aplikasi tersebut sehingga anak tersebut. Dari sini kita harus fokus di kata-kata kuncinya ya Bapak Ibu. Karena ini mungkin panjang amat ini teh pilihan jawabannya memang seperti itu ya Pak ya. Sehingga anak tersebut paham dan dapat kembali lagi ke antrian setelah paham. Yang C, menyuruhnya untuk tetap di antrian, lalu membantu dan mengajarkan penggunaan aplikasi tersebut, serta memanggil teman lain menggantikan posisi petugas antrian tersebut untuk sementara waktu. Dan yang D, menyuruh teman Anda yang sudah ahli dalam masalah aplikasi untuk menjelaskan masalah sehingga dapat tuntas, sementara Anda tetap menjaga antrean karena itu tanggung jawab Anda. Nah, kira-kira yang mana yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada siswa SMP tadi yang kesulitan? Yang di sini ada Bapak Ibu yang mau mencoba menjawab. Bu Anggi, silahkan dibahas saja, Bu. Baik, kita bahas saja ya. Apakah betul jawabannya D? Ternyata jawabannya adalah B. Nah, kenapa menyuruhnya menuju ke bagian luar samping antrean, dan mengajarkan cara menggunakan aplikasi tersebut sehingga anak tersebut paham dan dapat kembali lagi ke antrian setelah paham. Ini sepertinya saya salah ngetik nih Pak, harusnya yang C Pak. Oh iya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Lalu kita datang karena kenapa tetap di antrean? Karena di sini. Halo, Bu Anggi. Harusnya C, menyuruhnya tetap di antrean. Lalu kita datang baru mengajarkan. Setelah itu kan berarti posisi kita kosong nih petugasnya. Kita panggil teman kita, tolong gantikan dulu posisi saya mau mengajarkan anak itu. Nah, sehingga posisi kita digantikan oleh teman dan kita memberikan pelayanan kepada siswa SMP tadi. Jadi semuanya dapat Pak, melayaninya dapat, tugas kita sudah dihandle sama teman dan anak tersebut tetap ada di antrean. Jadi harusnya jawabannya C ya Bapak Ibu, ini mohon maaf belum saya ganti jawabannya di sini. Itu ya, jadi jawabannya yang C. Menyuruhnya tetap di antrean, tapi kita mendatangi anak tersebut dan membantu.